Pernah kepikiran gak sih kenapa simbol sama dengan plus dan minus yang kita pakai sehari-hari itu bentuknya kayak sekarang? Padahal di balik simbol-simbol sederhana ini ada perjalanan yang cukup panjang. Bahkan mereka dulu nggak langsung diterima. Yuk kita bahas sejarahnya. Simbol sama dengan diperkenalkan pertama kali oleh Robert Ricordi, seorang matematikawan dari Wallace pada tahun 1557 dalam bukunya The West Son of Light. Kenapa dia memilih simbol ini? Karena menurutnya tidak ada dua hal yang lebih sama daripada dua garis paralel dengan panjang yang sama. Sebelum simbol ini, orang menulis panjang lebar seperti is equal to. Bayangkan betapa ribetnya kalau tiap kali harus menulis itu. Tapi tahu nggak sih, di awal simbol ini malah bikin bingung banyak orang. Matematikawan lain bahkan butuh hampir 100 tahun untuk benar-benar menerima dan menggunakan simbol ini. Kalau simbol sama dengan muncul karena keinginan untuk efisiensi, gimana ya dengan operasi dasar lainnya seperti penjumlahan? Ternyata simbol tambah juga punya cerita yang tak kalah unik. Yuk kita lanjut. Simbol tambah pertama kali muncul pada tahun 1489 dalam buku pedagang Johannes Weidmann. Bentuknya ternyata berasal dari kata Latin et yang berarti dan. Kalau kita buru-buru nulis et, jadinya mirip tanda tambah yang kita kenal sekarang. Awalnya, simbol ini digunakan oleh pedagang untuk mencatat penjumlahan barang dalam transaksi. Kebayang nggak lagi sibuk menghitung stok barang sambil berpikir, gimana ya caranya biar bisa nulis lebih cepat? Simbol ini sangat membantu pedagang menghitung stok barang karena lebih cepat dan mudah. Simbol tambah ini memang sederhana, tapi apa jadinya kalau kita butuh untuk mengurangi sesuatu? Untungnya, pasangan sejatinya sudah ada sejak lama. Yuk kita bahas simbol kurang. Simbol kurang atau minus punya cerita yang mirip dengan simbol tambah. Simbol ini juga digunakan pertama kali oleh Johannes Weidmann di buku yang sama pada tahun 1489. Bedanya, para pedagang menggunakan simbol ini untuk mencatat barang yang hilang atau berkurang. Misalnya kalau ada yang bilang, stok gandum saya berkurang 2 karung. Mereka langsung pakai simbol minus ini, simple dan gak ribet, cocok untuk pedagang yang super sibuk. Sama seperti simbol tambah, simbol kurang akhirnya diadopsi oleh matematikawan karena bentuknya yang sederhana dan langsung menunjukkan makna pengurangan. Sekarang gak kebayangkan kalau harus nulis minus 2. Pasti capek banget. Setelah tahu sejarah singkat simbol tambah dan kurang, ada satu pertanyaan yang menarik. Kenapa simbol-simbol ini tetap relevan dan digunakan hingga sekarang? Nah, simbol-simbol ini bertahan karena satu alasan sederhana, yaitu efisiensi. Mereka menggantikan kata-kata panjang dan memungkinkan matematika menjadi bahasa yang universal. Coba bayangin kalau kita masih harus nulis panjang seperti zaman dulu. Bikin PR matematika aja bisa selesai seminggu. Simbol sama dengan plus dan minus sekarang menjadi bagian penting dari kehidupan kita, dari sekolah hingga teknologi modern. Mau itu anak SD sampai ilmuwan, semua pakai simbol yang sama. Tapi tunggu dulu, ternyata ada fakta unik lain loh tentang simbol-simbol ini. Tahukah kamu simbol sama dengan awalnya tidak diterima secara luas, bahkan Descartes, matematikawan terkenal, menggunakan simbol proporsi untuk menggunakan relasi kesetaraan. Dan beberapa budaya menggunakan simbol titik sebagai simbol perkalian untuk menghindari kebingungan dengan huruf X. Nah, simbol-simbol sederhana ini bukan hanya membantu kita untuk menghitung, tapi juga menyatukan kita lewat bahasa matematika yang universal. Jadi setiap kali kamu menulis 2 plus 2 sama dengan 4, ingatlah bahwa di balik simbol ini ada sejarah panjang yang penuh inovasi. Kalau kamu punya cerita atau fakta unik lain soal matematika, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa bagikan cerita matematika ini ke teman-temanmu. See you!